Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eri Dwi Wulansari dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, pernahkah kalian melihat gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan di atasnya itu ada seorang yang melihat pemandangan? Kira-kira berapa sih jarak kita dengan orang tersebut? Mungkin yang terlintas di pikiran kalian pasti bisa diukur dengan meteran, tapi tidak mungkin dan juga tidak efektif karena gedung tersebut sangat tinggi. Nah, dari sini kita bisa mengukur dengan teori yang dikemukakan oleh ahli matematika, yaitu Bapak Pythagoras. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada konsep dasar teorema Pythagoras, yang kedua ada segitiga siku-siku, yang terakhir ada menyelesaikan masalah sederhana dengan teorema Pythagoras. Mengenal Bapak Pythagoras. Pythagoras sendiri adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 Masehi. Penemuannya yang sangat terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Nah, di sini ada pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, ini sisi miringnya, dan ini ada sisi depan, dua sisi lainnya, yang B dan juga yang C. Nah, untuk rumus umumnya, teorema Pythagoras itu bisa dituliskan, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut yaitu 90 derajat. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi hipotenusa, yang sebelah sini. Nah, ini adalah sudut sisi hipotenusa. Dan dua sisi lainnya yang disebut dengan sisi siku-siku. Ini sebelah sini dan juga sebelah sini. Selanjutnya, kita dapat menentukan sisi hipotenusa, yaitu jika diketahui panjang dua sisi siku-siku segitiga, kita dapat menghitung sisi miringnya dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, seperti tadi di rumus umumnya. Ini juga bisa kita tuliskan C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini yang C ini sisi hipotenusa dan yang B ini dua sisi lainnya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Kalau tadi kita menentukan sisi hipotenusa, kita juga bisa menentukan sisi siku-siku lainnya jika diketahui sisi hipotenusanya. Yaitu kita bisa menentukan sisi B-nya dan kita juga bisa menentukan sisi C-nya. Yaitu dengan rumus A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Jika kita ingin mencari yang B, sisi B, sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Atau bisa ditulis dengan B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal. Berapa panjang sisi lainnya jika diketahui sisi miring 10 cm dan 6 cm? Kita tulis diketahui dulu. Sama dengan untuk sisi miringnya yaitu 10 cm dan yang sisi depannya yaitu 6 cm. Ini kita bisa namai terlebih dahulu. Ini untuk yang C, sisi C, ini sisi B, dan ini sisi A. Yang ditanya,
adalah sisi A-nya. Jadi, rumusnya tadi kita bisa menggunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B, yaitu untuk C-nya 10 kuadrat dikurangi B-nya 6 kuadrat, sama dengan akar 100 dikurangi 36, sama dengan 64. Akar 64 sama dengan 8. Nah, jadi untuk sisi A-nya ini adalah panjangnya 8 cm. Untuk latihan soal yang kedua, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Berapa panjang diagonal yang melintang di taman tersebut? Nah, kita mencari yang sisi sebelah sini. Kita bisa namai terlebih dahulu, yaitu ini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Lalu diketahui sama dengan sisi A-nya sebesar 9 meter dan B-nya adalah sepanjang 12 meter. Ditanya berapa panjang diagonal yang melintang, yaitu sisi C. Nah, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini rumus umumnya seperti ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk akar. Nah, untuk 9 kuadrat itu sama dengan 81 dan 12 kuadrat 144 sama dengan 81 ditambah 144 225. Jadi akar 225 sama dengan 15. Untuk satuannya yaitu meter. Jadi panjang diagonal yang melintang di taman tersebut adalah 15 meter. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.